Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Deliza Manurung, NIM 230706030 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas dari Dasar Manajemen Peternakan dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Widiana Sari SPTMP IPS. Jadi di sini saya ingin mewawancarai seorang peternak yang ada di sekitar rumah saya. Boleh tahu dengan Bapak siapa, usianya Pak? Kenapa Pak milih kerbau itu jadi ternaknya? Karena bapak itu asalnya dari Samosir waktu saya. Jadi saya selalu jarah Samosir dibuat, jadi terinspirasi tentang untuk kerbau. Ini terinspirasi ya Pak? Nah, kalau boleh tahu jumlah ternaknya berapa? 28 ikut anakan? Banyak ya. Besar-besar juga. Jadi selama 5-3 bulan ini ternaknya kerbau aja terus sebelumnya ada gitu ya? Kerbau aja. Kerbau ya Pak. Jadi untuk rencana ke depan dari ternak kita ini apa nih Pak? Strategi apa yang mau dicapai gitu? Sama lah ya. Ada kendalanya nggak untuk ke depannya gitu kan belum juga kan? Ada kendalanya nggak? Kalau bilang kendala itu kalau kita semua sabar kan ada kendalanya. Penting Sabar ya. Kalau untuk struktur kegiatan dari kerbaunya sendiri ada nggak Pak? Kayak kegiatan dari pagi sampai dia masuk kandang lagi? Oh, dari pagi begitu keluar kandang dia mencari buah. Sampai kemana dia puasnya berjalan di Pulau Sejanung. Jadi sistem bebas lagi tuh. Mau kemana aja? Iya. Untuk jam pulangnya ada aturannya nggak? Kadang bisa jam 3 dia pulang, kalau dia mau pulang sendiri, tapi sekausan. Jam 5 diusir kan. Untuk karyawan. Nah, Karyawannya bebas gini nggak datang orang bersini. Jadi nggak sistem satu. Enggak. Jadi untuk karyawannya berarti nggak tetap satu orang lah gitu ya. Karyawan bebas pulsa lah. Kalau siapa aja mau bisa. Dia kan bermenurun kan. Arahan dari Bapak sendiri sebagai owner dari peternaknya gitu, ada nggak misalnya nanti jam segini dia ya masuknya gitu, jangan lama-lama gitu. Ada nggak? Ya ada sih. Gitu. Aturannya main bebas-bebas saja lah. Nah ini Pak, untuk pengawasan, biasanya mana gaya pengawasan Bapak lagi? Ya, pengawasannya cukup senyum aja berumah ya. Mungkin aja. Kan nggak mungkin dia marahin ya kan berumah kalau dia baru datang apa ya kan. Senyum aja mending. Jadi untuk pegawainya juga biasa-biasa aja lah ya Pak. Kalau mau dia kerja. Iya, enggak. Bebas lah. Disopan. Ya, sopan dan ikut lah ya. Jadi di pengawasan juga oke-oke aja gitu. Sistemnya bebas-bebas. Kalau dia mau masuk. Kalau enggak. Kalau itu ini pemasarannya gimana? Pemasarannya belum ada pemasaran sampai ke potong ya kan. Cuma kan setiap hari raya haji pasti ada aja orang mencari. Nggak pernah raya haji kalau orang nengok surga kadang ada juga yang mau beli. Momennya kayaknya keren tuh. Orang lepas habis dia nggak terikat ya kan. Jadi makan tambahannya gitu. Nggak ada. Kalau ada makan tambahan mana bisa saya ngomong gini sih kalau menurunnya kan pasti dari rumput dulu pulangnya jam berapa kan gitu. Iya. Oke, baik Bapak, makasih sudah mengizinkan saya mewawancarai sebentar tentang peternakan. Dan ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sudah mau menerima. Ya, harus diterima namanya burman cantik-cantik. Sekian dulu wawancaranya hari ini. Apabila ada kesalahan kata dan ucapan, saya mohon maaf.
Saya ucapkan terima kasih. Halo semuanya, jadi pada sambungan video kali ini saya Dwi Talizana Dorong akan menyampaikan pendapat pribadi saya atau ulasan pribadi saya mengenai wawancara yang telah saya lakukan. Mungkin untuk informasi, saya telah mewawancarai peternak yang berada di sekitar rumah saya, yang dimana beliau adalah seorang peternak yang mungkin masih tergolong baru, yang sudah beternak selama 5 tahun 3 bulan, yang memulai ternak itu dari bibit yang beliau dapatkan dari Samosir. Untuk bibitnya itu beliau ada memulai bibit itu ada 5 ekor ternak, di mana 2 jantan dan 3 betina yang sampai saat ini juga masih hidup. Untuk informasi lebih lanjutnya, beliau sudah berhasil memperternakkan kerbau dari 5 bibit tersebut menjadi 28 ekor ikut anakan. Mungkin untuk ternak beliau sendiri saya rasa sudah cukup bagus, karena dari segi pakan beliau tidak ada menambahkan pakan tambahan. Namun bobot yang sudah beliau hasilkan itu menurut saya sudah cukup besar. Namun apabila ada diberikan pakan tambahan, mungkin kerbau tersebut akan lebih tinggi bobot dari berat badannya sendiri, gitu kan? Karena memang sudah ada dilakukannya pakan tambahan, pasti akan berbeda dengan pakan yang sebelumnya tidak diberikan pakan tambahan atau pakan khusus, namun sekarang sudah diberikan. Itu mungkin ada perbedaan dari segi bobot badannya sendiri. Jadi untuk rencana kedepannya beliau juga sudah memperhitungkan bagaimana teknisi kedepannya. Jadi di mana beliau akan memberikan pakan tambahan atau pakan khusus kepada ternak beliau agar mungkin mencapai bobot yang lebih tinggi dari bobot sekarang. Jadi untuk teknisi kandangnya sendiri saya rasa beliau sudah cukup bagus dalam pemilihan tempat kandangnya, karena kerbau tersebut kan susah untuk terkena panas atau mungkin rawan terkena panas yang membuat kerbau merasa gerah. Jadi di sekeliling kandang tersebut sudah dilindungi oleh pohon-pohon besar yang mungkin akan sedikit menutupi cahaya matahari ke kerbau tersebut, atau mungkin melindungi dari hujan ya. Jadi untuk kandangnya tersebut, kandangnya adalah tipe kandang yang tidak memiliki tutupan atas atau tidak memiliki atap, namun ada juga kandangnya lantai 2, itu pun untuk penjagaan saat malam hari ya. Jadi sampai saat ini atau sudah 5 tahun 3 bulan berjalannya ternak beliau, untuk dari segi pemasarannya beliau sama sekali belum ada melakukan pemasaran tindak lanjut atau tindak keluar yang seperti mencapai bobot sekian, ternak tersebut akan dikirimkan ke rumah potong misalnya. Jadi beliau belum sampai tahap itu. Jadi untuk pemasarannya sendiri beliau itu tidak terlalu terburu-buru, ataupun mempunyai teknisi yang kalau memang ada orang yang mau beli silakan, dan kalau memang tidak ada beliau tidak terlalu memaksakan pemasarannya keluar. Jadi mungkin pemasaran beliau itu hanya pada saat hari raya tertentu atau hari-hari besar, dan ataupun ada seseorang yang menginginkan kerbau atau ternak tersebut bisa langsung datang ke tempat beliau. Jadi untuk teknisi pemasarannya juga tidak ada. Cerita beliau sendiri, jadi beliau itu sedikit merasakan keresahan karena harus mengganti rugi dari kerusakan yang dibuat oleh ternak beliau sendiri. Namun beliau juga bilang, karena saya mempunyai sistem bebas, jadi saya rasa ternak juga tidak akan memiliki daya pikir untuk memikirkan itu salah atau tidaknya. Jadi beliau kalau memang ternak tersebut melakukan kerusakan terhadap rumah warga ataupun barang-barang warga, beliau akan menindaklanjutkan atau bertanggung jawab. Namun menurut saya mungkin apabila dilakukannya pegawai tetap ya, atau pegawai yang memang dikhususkan untuk menjaga ternak tersebut, mungkin bakal terhindar dari yang namanya mengganti rugi, karena memang sudah dijaga khusus oleh seorang pegawai yang mungkin akan lebih mempermudah beliau dalam mengganti rugi, karena memang dari segi keamanannya mungkin ternak tersebut bisa dijaga langsung. Jadi tidak ada mungkin memperkecil tingkat keganti rugian beliau terhadap rumah warga, dan memperkecil juga tingkat keresahan dari warga. Oke, sekian dulu video dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang saya gunakan, saya mohon maaf. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah menonton video saya. Oke, saya Dwi Talizana Dorong pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.